Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 10 yang beranggotakan saya Syaira Tika Saferlin BP 2010832037. Saya Ahmad Harits Azaki dengan nomor BP 2010832039. Perkenalkan, nama saya Deutri Tetenafe Sarogule, nomor BP 2010832041. Saya Muhammad Rijalul Haq, nomor BP 2010-832-043. Yaitu pertama, latar belakang konflik Aceh. Secara luas di Aceh, agama Islam yang sangat konservatif lebih dipraktikkan. Hal ini berbeda dengan penerapan Islam yang moderat di sebagian besar wilayah Indonesia yang lain. Perbedaan budaya dan penerapan agama Islam antara Aceh dan banyak daerah lain di Indonesia ini menjadi gambaran sebab konflik yang paling jelas. Selain itu, kebijakan-kebijakan sekuler dalam administrasi Orde Baru Presiden Soeharto sangat tidak populer di Aceh, di mana banyak tokoh Aceh membenci kebijakan pemerintahan Orde Baru Pusat yang mempromosikan satu budaya Indonesia. Selanjutnya, lokasi Provinsi Aceh di ujung barat Indonesia menimbulkan sentimen yang meluas di Provinsi Aceh bahwa para pemimpin di Jakarta yang jauh tidak mengerti masalah yang dimiliki Aceh dan tidak bersimpati pada kebutuhan masyarakat Aceh dan adat istiadat di Aceh yang berbeda. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fase perkembangan GAM. Dimulai dari fase pertama pada tahun 1976 sampai 1989. Pada tanggal 4 Desember 1976, tepatnya di Bukit Cokan, Hasan Tiro memproklamasikan kemerdekaan Aceh dari Indonesia, yang kemudian dikenal sebagai Hari Lahir GAM. Jumlah pengikut awal GAM kurang lebih 200 orang, yang mayoritas kaum terpelajar dan berasal dari tempat kelahiran Hasan Tiro, yaitu Aceh. Kemudian fase kedua pada tahun 1989 sampai 1998. Fase ini lebih dikenal oleh rakyat Aceh sebagai era Aceh berstatus daerah operasi militer atau DOM. Operasi ini kemudian memuluskan jalan bagi operasi bersenjata di Aceh. Dan operasi inilah kemudian muncul berbagai pelanggaran HAM berat dan menyisakan rasa sakit yang mendalam di negeri yang tidak pernah menuai rasa aman itu. Kemudian fase ketiga yaitu pasca 1998. Pemerintah pusat masih tetap menggunakan kekerasan dalam menghadapi GAM maupun rakyat Aceh, yang dalam dirinya sudah mulai tumbuh semangat nasionalisme. Kondisi Aceh sangat dilematis di mana didudukkannya dua posisi rakyat, yaitu rakyat harus membantu GAM. Di sisi lain, jika rakyat berpihak pada pemerintah pusat, maka akan dijadikan sasaran pembunuhan dan penganiayaan. Yang selanjutnya, resolusi kasus Aceh. Pemerintah pusat melakukan beberapa opsi penyelesaian konflik yang terjadi di Aceh, karena konflik ini memang sudah mengakar dari sejak masa kekuasaan Soekarno sampai dengan masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Beberapa opsi yang digunakan diantaranya dengan jalur kekerasan, yaitu menempatkan kekuatan militer di Aceh untuk meredamkan dan bahkan menumpas habis akar konflik tersebut. Selain dengan kekuatan penyelesaian militer, pemerintah pusat juga melaksanakan opsi lain. Opsi ini dipilih karena melihat efektivitas penyelesaian konflik dengan cara militer kurang memuaskan, sehingga kemudian resolusi konflik menekankan pada jalan damai, yaitu dengan dialog langsung atau menggunakan sarana mediator dalam membantu menyelesaikan permasalahan konflik Aceh. Dengan adanya opsi baru melalui dialog antara pemerintahan pusat dengan kelompok gerakan separatis di sana, setidaknya terdapat suatu harapan dapat ditemukannya sebuah resolusi konflik yang tepat bagi semua pihak. Opsi penyelesaian konflik dengan cara dialog, khususnya dengan menggunakan fasilitas dari pihak ketiga atau mediator, merupakan suatu hal yang baru dalam penyelesaian konflik di Aceh. Sebelumnya memang terfokus pada penyelesaian konflik dengan jalur tindakan militer. Penyelesaian konflik dengan jalan dialog dan mencari kesepakatan politik
menjadi lebih elegan untuk pemerintahan pusat maupun masyarakat Aceh. Zaini Abdullah, Gubernur Aceh, dalam Jumala menyatakan bahwa kesediaan pusat untuk berdialog dan berunding merupakan penghargaan atas martabat rakyat Aceh. Cara-cara penyelesaian konflik secara bermartabat inilah kiranya yang memungkinkan Aceh bersedia untuk berunding, sehingga konflik dapat diselesaikan. Jadi kesimpulannya adalah penderitaan masyarakat Aceh pun berakhir pada tanggal 15 Agustus tahun 2005 dengan adanya nota kesepakatan damai atau MOU antara kedua belah pihak untuk mengakhiri konflik yang hampir 30 tahun terjadi di Aceh. Kesepakatan tersebut tertuang dalam bentuk penandatanganan nota kesepahaman damai antara Republik Indonesia dengan GAM yang dilaksanakan di Helsinki. Dengan demikian, melihat fenomena Aceh, Indonesia sebagai bangsa dan negara yang besar hendaknya memiliki kesadaran bagaimana seharusnya menjalankan relasi kekuasaan dengan rakyatnya agar dapat memakai hak dan kewajiban negara terhadap rakyatnya. Baiklah, sekian video mengenai kasus disintegrasi dan integrasi sosial di Indonesia, yaitu konflik dan resolusi kasus Aceh. Semoga kalian paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.